Pemirsa, isu polusi udara sedang menjadi perhatian publik. Berbagai upaya dilakukan, pemerintah cari-cari solusi atasi polusi. Pertamina Patraniaga berkomitmen ikut serta berupaya mengatasi polutan tinggi dengan meluncurkan bahan bakar berbahan nabati. Dan sudah hadir di studio bersama kami ada Direktur Utama Pertamina Patraniaga, ada Bapak Rifa Siahaan. Selamat malam Pak Rifa, apa kabar? Selamat malam, kabar baik. Terima kasih sudah hadir di iNews Prime malam hari ini. Pak Rifa, langsung saja, sebetulnya bagaimana strategi besar transisi energi di Indonesia yang telah dirancang sejauh ini, Pak? Baik, terima kasih Mbak Syafa. Jadi kalau boleh kami sampaikan bahwa Pertamina, dalam hal ini Pertamina Patraniaga, selaku subholding yang memang mengelola pendistribusian BBM ke seluruh pelosok negeri, menyampaikan bahwa kami berkomitmen untuk mendukung transisi energi ini, di mana bentuk dukungan kami untuk Pertamina Patraniaga saat ini melakukan upaya untuk mentransisi SPBU atau gas station menjadi green energy station, di mana untuk green energy station ini diharapkan di akhir tahun 2023 akan mencapai sejumlah 400 green energy station. Nah, apa yang berbeda dan juga apa yang memang kita rasakan berbeda untuk green energy stations ini, karena untuk green energy stations ini kita punya 4 konsep pendekatan, di mana yang pertama yaitu konsep green, di mana untuk konsep green ini yang ada di green energy stations itu adalah ditandai dengan adanya pembangkit atau sumber listrik yang mandiri, di mana kita menggunakan PLTS sebagai sumber listriknya. Lalu yang kedua itu adalah konsep digital, di mana di konsep digital ini untuk green energy stations ini menggunakan My Pertamina atau sistem digital di dalam proses penjualannya, sehingga kita tahu bahwa dengan menggunakan konsep atau pendekatan digital ini sudah pasti akan mengurangi penggunaan kertas, dan juga sistem record dan juga database-nya ini bersumber dan juga dapat terpusat di satu pengelolaan data. Lalu yang berikutnya itu adalah konsep future, di mana untuk konsep future ini kita memperkenalkan dan juga memberikan fasilitas untuk pengisian listrik dan juga swapping. Jadi ada SPKLU dan juga SPBKLU yang ada di konsep future ini. Dan yang terakhir, yang mungkin nanti juga akan ada diskusi yang memang bisa sedikit lebih detail, yaitu terkait dengan konsep yang high tier fuel, di mana untuk high tier fuel ini Pertamina dan Pertamina Patraniaga khususnya saat ini memperkenalkan produk-produk yang tidak saja hanya bagus secara quality, tapi tentu saja kita mempertimbangkan memproduksi produk-produk dan juga mendistribusikan produk-produk yang lebih ramah lingkungan. Tidak hanya untuk gasolin atau seperti bahan bakar Pertamax dan juga Pertamax Turbo, kita juga ada yang di gas oilnya. Gas oil itu kan kita ada Pertamina Dex dan Pertamina Dex Lite. Jadi 4 konsep tersebut yang memang merupakan bentuk dan juga indikator dari Pertamina Patraniaga itu berusaha dan juga terus mendukung upaya transisi energi yang akan dilaksanakan oleh pemerintah. Baik, Pak Rifa, kita tahu pada B20 tahun lalu isu global terkait energi jadi salah satu fokus utama. Lalu terkait dengan transisi energi ini, bagaimana Pertamina Patraniaga menyikapinya dan seperti apa kolaborasi yang dilakukan? Baik. Terima kasih. Jadi memang ini pengembangan dari tadi apa yang kami sampaikan. Ada 4 pendekatan konsep. Kalau kita bicara mengenai komitmen untuk transisi energi, kembali yang utama yang perlu kami sampaikan dan juga kami tegaskan adalah kami mendukung penuh upaya transisi energi tersebut. Namun demikian perlu kita sadari dan juga memang perlu kami pahami lebih dalam, karena memang proses atau transisi energi ini kan sudah barang tentu mendisrupsi bisnis utama kami. Nah, sehingga kami juga terus melakukan upaya-upaya pengembangan yang memang sesuai dengan pengembangan bisnis di Pertamina, tapi di satu sisi juga harus tetap sejalan dengan upaya untuk transisi energi tersebut. Dan proses transisi energi ini tidak terlepas dari kewajiban dan juga upaya Pertamina untuk terus mendistribusikan BBM. Karena seperti kita ketahui bahwa bahan bakar minyak utama yang dikonsumsi oleh
sektor transportasi khususnya, ini kan merupakan bahan bakar minyak fosil. Jadi memang sejalan dengan upaya kita untuk mengembangkan dan juga berkomitmen terhadap transisi energi tersebut, kita juga di satu sisi harus tetap berkomitmen untuk menyalurkan bahan bakar fosil. Dan lalu seperti tadi kita sampaikan bahwa Pertamina saat ini tidak hanya melihat dari sisi kualitas produk, tapi juga Pertamina berusaha untuk mengembangkan produk-produk yang memang lebih hijau di dalam upaya untuk menciptakan udara dan juga lingkungan yang lebih baik. Nah, ada 4 jenis produk yang memang kita ketahui. Yang pertama itu ada, tadi saya sampaikan, ada Pertamax Turbo, ada Pertamax Green E95, di mana untuk Pertamax Green E95 ini merupakan produk baru dari Pertamina yang mencampurkan atau mengandung bahan bakar bioetanol sebesar 5%. Yang saat ini sudah kita distribusikan di 15 SPBU. Dan satu hal lagi yang juga sudah merupakan strategi yang terus berjalan di Pertamina untuk yang biofuel, di mana saat ini untuk biofuel itu sendiri sudah sampai ke B35. Jadi untuk arah ke transisi energi dan untuk menciptakan emisi yang lebih baik, Pertamina melalui Pertamina Patraniaga ini sudah melakukan pengembangan produk. Dan langkah-langkah ini tentu saja merupakan komitmen Pertamina di dalam mendukung komitmen Pertamina Group pada policy B20 yang ada di tahun 2022. Ya, ini mendukung pengurangan emisi sebesar 29% hingga tahun 2030, dan tentu saja kita untuk mengusung besar cita-cita sebagai pihak yang mendukung transisi energi menuju net zero emission di tahun 2060. Baik, sepenting apa sih Pak pengembangan biofuel atau bahan bakar nabati tersebut? Ini merupakan suatu hal yang penting karena selain daripada kita menciptakan produk-produk dengan emisi yang lebih baik, dan juga merupakan salah satu upaya kita untuk bekerja sama dengan mitra-mitra yang juga memberdayakan petani-petani yang jumlahnya cukup besar di Indonesia ini. Baik, lalu apa saja produk biofuel yang sudah dijual dan yang sedang dikembangkan saat ini Pak Rifa? Baik, jadi seperti tadi kami sampaikan bahwa yang sudah berjalan awalnya ketika itu Pertamina mendistribusikan produk B35. Itu adalah campuran antara diesel atau gas oil dengan bahan bakar biodiesel yaitu FAME. Dan ini memang sudah berlangsung sejak tahun 2015, yaitu sesuai dengan Permen ESDM nomor 12 tahun 2015. Lalu kalau kita bicara produk-produk yang memang sudah merupakan produk campuran atau dengan menggunakan bauran energi nabati ini, saat ini selain B35 atau biofuel 35 yang merupakan keluarga diesel atau gas oil, kita juga sudah memperkenalkan apa yang kita soft launch-kan di tahun 2023 ini di pertengahan, di akhir Juli kemarin, yaitu Pertamax Green 95, di mana dengan kandungan bioetanol di dalam Pertamax Green E95 ini, selain memang kita bekerja sama dan juga memanfaatkan produk nabati dari dalam negeri, tapi juga meningkatkan oktan, sehingga pada saat oktannya meningkat dari 92 menjadi 95, ini akan membuat pembakaran yang terjadi di mesin itu berlangsung lebih baik. Sehingga emisi yang dihasilkan juga lebih baik dibandingkan dengan yang oktan-oktannya rendah. Lalu bagaimana dengan feedback atau respon dari penjualan Pertamax Green 95 ini Pak Rifa? Dari sisi penjualan berjalan sangat baik. Tapi memang kalau kita bicara total volume, Mbak Syafa, ini memang belum signifikan karena untuk yang Pertamax Green E95 ini kita masih mendistribusikannya di sejumlah SPBU yang terbatas. Jadi ada 15 SPBU di mana saat ini sudah ada 6 atau 7 yang memang kita laksanakan di Jakarta. Dan sebagai informasi,
penjualan tertinggi hariannya itu justru ada di Jakarta sekarang, yaitu ada di salah satu SPBU yang kami kelola di MT Haryono. Jumlahnya itu sekitar 800 KL. Ya, jenis kendaraan apa saja yang bisa menggunakan Pertamax Green 95 ini, Pak? Mohon maaf, tadi mungkin 800 liter per harinya. Jadi bahan bakar Pertamax Green E95 ini memang baik untuk semua jenis bahan bakar yang mengkonsumsi gasolin. Jadi yang mengkonsumsi gasolin, apakah yang saat ini mengkonsumsi Pertalite atau Pertamax, Pertamax E-Green 95 ini baik untuk dikonsumsi karena memang seperti tadi yang kami sampaikan, ini membuat pembakaran menjadi lebih baik sehingga emisi yang dihasilkan juga lebih baik. Baik. Lalu apa harapan besar Pertamina Patraniaga melalui implementasi bisnis biofuel ini? Harapan dari Pertamina adalah Pertamina dapat terus memberikan layanan yang terbaik kepada pelanggan-pelanggannya dan memberikan produk-produk yang memang handal serta yang terutama terkait dengan upaya untuk mencapai net zero emission di tahun 2060. Pertamina berharap bahwa produk-produk yang kami hasilkan dapat memberikan kontribusi nyata dan signifikan untuk perbaikan lingkungan di masa depan. Baik Pak Rifa, kita tahan dulu. Pemirsa jangan kemana-mana, iNews Prime akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami. Anda kembali di iNews Prime, pemirsa, bersama saya Syafaati Suryo dan masih bersama kami di studio ada Pak Rifa Siahaan, Direktur Utama Pertamina Patraniaga. Pak Rifa, di segmen sebelumnya tadi kita sudah berbicara terkait biofuel dan juga bahan bakar nabati. Nah, Pak Rifa, penjualan terbesar biofuel ini ada di Jakarta. Lalu bagaimana dengan road mapping di luar daerah? Baik. Terima kasih Mbak Syafa. Jadi memang saat ini fokus untuk Pertamax Green E95 itu ada di Jakarta dan Surabaya. Dan memang pengembangan untuk di wilayah lain masih di dalam pengkajian, mengingat bahan baku etanolnya ini sendiri berada dekat dengan Surabaya dan juga tentu saja ke Jakarta, sehingga kami terus berkolaborasi dan juga melakukan kajian-kajian yang jauh lebih detail untuk bisa memetakan posisi dari bahan baku yang memang nanti digunakan sebagai pencampur untuk Pertamax Green 95 ini untuk bisa dilihat roadmap pengembangannya. Tapi memang saat ini dengan ketersediaan yang ada untuk produksi domestiknya, kami memfokuskan untuk mengembangkan di Surabaya atau di Jawa Timur dan di Jakarta. Lalu berikutnya nanti untuk di next step-nya itu kita akan mensuplai di seluruh Pulau Jawa, sehingga ketika nanti ketersediaannya memang sudah terpetakan, ini nanti baru kita akan kembangkan di luar Jawa. Baik, Pak Rifa kemudian melanjutkan pembahasan mengenai nol emisi karbon yang merupakan cita-cita besar nih. Apakah nol emisi karbon ini bisa tercapai cukup dengan transisi energi saja? Tentu saja, karena memang transisi energi ini itu dilakukan tidak hanya untuk produk-produk yang ada di transportasi darat saja, tapi juga mungkin ada di yang transportasi udara. Dan kalau kita lihat, memang secara target untuk di tahun 2030, di mana kami juga mencanangkan dan berupaya untuk bisa memenuhi target pengurangan 29% dari energi yang kurang baik, sehingga kami yakin dengan melakukan upaya transisi energi dengan melakukan produksi bahan baku atau bahan bakar yang memang dicampurkan dengan bahan nabati, itu akan bisa semakin memperkuat perjalanan atau roadmap menuju ke net zero emission di tahun 2060. Kemudian apa saja upaya dan juga inovasi yang dilakukan Pertamina Patraniaga dalam transisi energi? Bagaimana dengan peralihan kendaraan listrik dan SPKLU? Oke, baik. Jadi memang kalau kita bicara stasiun pengisian kendaraan listrik atau SPKLU, karena memang kan untuk mendukung
transisi atau penggunaan kendaraan berbahan bakar listrik ini memang ada dua jenis. Yang pertama itu adalah SPKLU, di mana SPKLU ini merupakan singkatannya adalah stasiun pengisian kendaraan listrik umum. Nah, yang satu lagi itu adalah SPBKLU, jadi yang swapping, penukaran baterai. Nah, Pertamina sendiri tadi seperti yang saya sampaikan di awal bahwa Pertamina saat ini sedang mengembangkan Green Energy Station, di mana di Green Energy Station tersebut salah satu konsep adalah dengan menempatkan SPKLU dan SPBKLU. Nah, untuk SPBKLU sendiri, Pertamina saat ini sudah melakukan komersialisasi untuk sistem supply tertutup, di mana kita bekerja sama dengan Grab dan juga dengan Gojek untuk di lokasi-lokasi di Jakarta dan di Bali untuk yang penukarannya. Dan sementara untuk baterai sendiri, Pertamina saat ini sudah melakukan kerjasama berkolaborasi dengan subholding Renewable Energy atau Pertamina Power Indonesia. Ini untuk mengembangkan baterai packaging bersama-sama dengan perusahaan mitra swasta kami. Baik. Kalau tadi terkait kendaraan listrik, kemudian apa saja upaya Pertamina Patraniaga dalam transisi energi di bidang penerbangan? Baik, di bidang penerbangan tadi kalau di awal saya menyampaikan bahwa Pertamina saat ini mendukung transisi energi dengan cara menggalakkan produk-produk yang memang lebih hijau untuk di transportasi darat. Nah, sementara untuk di transportasi udara, Pertamina saat ini dalam proses finalisasi bersama-sama dengan salah satu maskapai penerbangan milik negara dan juga subholding refinery atau kilang Pertamina Internasional untuk melakukan development terhadap produk yang dinamakan Sustainable Aviation Fuel, di mana untuk Sustainable Aviation Fuel ini dikembangkan dari produk yang berbahan bakar berbahan dasar palm atau nabati yang nantinya akan dilakukan pengujian terbang mungkin di tahun ini sehingga untuk kedepannya dapat dikomersialisasikan. Baik, Pak Rifat, tapi sayangnya saat ini masyarakat Indonesia tampaknya masih sulit ya untuk beralih ke biofuel atau kendaraan listrik seperti itu. Bagaimana upaya yang semestinya dilakukan agar banyak masyarakat Indonesia beralih ke energi yang lebih ramah lingkungan begitu, Pak Rifat? Baik, kalau saya mungkin bicara dari konteks energi yang memang terkait dengan bahan bakar fosil ya. Kalau peralihan dari bahan bakar fosil, contohnya dengan memperkenalkan Pertamax Green E95, saya rasa memang yang paling kami upayakan untuk kami garis bawahi adalah benefit yang dapat dirasakan oleh masyarakat melalui alat transportasinya dengan mengkonsumsi bahan bakar yang memang menghasilkan atau memiliki oktan yang lebih tinggi dan juga menggunakan bahan baku yang dicampurkan dengan bahan baku nabati, sehingga dari sisi benefit untuk kendaraan dan juga untuk perawatan kendaraannya itu memang lebih baik. Dan lagi di samping itu, masyarakat yang mengkonsumsi Pertamax Green 95 atau produk-produk yang memang mengandung bahan bakar nabati itu dapat berkontribusi terhadap lingkungan yang lebih baik. Jadi memang itu yang terus-menerus kami coba sampaikan dan juga kami coba remind melalui pola-pola komunikasi yang memang kami sampaikan. Baik, Pak Rifat, sebetulnya apa sih komponen dari bahan bakar nabati ini agar masyarakat yang masih awam bisa paham terkait biofuel atau bahan bakar nabati ini? Baik, tadi untuk di awal yang memang kita masukkan atau kita campurkan ke dalam bahan bakar diesel yaitu B35, bahan baku atau bahan bakar nabatinya yang dicampurkan adalah FAME yang berasal dari kelapa sawit. Lalu kalau untuk gasolin atau yang menjadi pencampur dari bahan bakar Pertamax itu adalah etanol. Jadi etanol ini sebenarnya dicampurkan dengan molase yang berasal dari tebu dan juga gula. Baik, untuk ketersediaan bahan baku utamanya juga saat ini masih mencukupi ya Pak? Saat ini untuk biodiesel untuk yang FAME itu mencukupi, dan yang sedang kita upayakan untuk kita
memperbesar cakupannya ataupun supply-nya itu adalah dari sisi etanolnya. Baik. Jadi sehingga saat ini seperti tadi kita sampaikan di awal dan sebelum ini, bahwa memang kenapa saat ini masih kita coba batasi di Surabaya dan di Jakarta, karena memang ketersediaan daripada etanolnya itu sendiri. Namun kami sudah menyusun beberapa langkah dan juga beberapa upaya-upaya untuk memperkuat supply dari bahan baku etanol itu sendiri, sehingga rencananya volume dari Pertamax Green atau Pertamax Green E95 ini akan kita kembangkan lebih pesat lagi. Yang pertama di Pulau Jawa, baru nanti setelahnya di luar Pulau Jawa. Baik, Pak Rifa, Indonesia ini dinilai memiliki peranan penting terhadap pengendalian emisi karbon global. Nah, sebenarnya seberapa besar perubahan yang bisa dilakukan Indonesia dalam upaya transisi energi ini? Begitu banyak, karena memang Indonesia juga negara yang sangat kaya dengan sumber daya alamnya, sehingga semua upaya-upaya yang dilakukan ini memang akan memberikan kontribusi yang baik. Di luar daripada hal tersebut, Pertamina melalui anak usaha atau grup usaha lainnya juga mengembangkan natural resource untuk bagaimana caranya nantinya akan mengurangi emisi karbon, sehingga kalau kita bicara Pertamina secara grup, di luar daripada fuel atau bahan bakar yang memang digunakan dan mencampurkan dengan bahan bakar nabati, saya rasa banyak action lain yang memang kita lakukan untuk mendukung dan juga memberikan kontribusi yang besar. Baik. Kalau tadi kita bicara SAF ini sendiri secara global itu diharapkan dapat memberikan kontribusi di luar Pertamina ya. Itu dapat memberikan kontribusi hingga 65%. Sehingga dengan masuknya Pertamina ke dalam supply Sustainable Aviation Fuel tadi, ini akan semakin memperbesar kontribusi Pertamina untuk lingkungan yang lebih baik. Baik, Pak Rifa, ini terkait biofuel ini, kalau dilihat dari segi income atau pendapatan Pertamina, mana yang lebih besar, biofuel dengan fosil? Kalau misalnya kita lihat tentu fosil ya. Tentu. Tadi seperti saya sampaikan juga di awal bahwa memang transisi energi ini mau tidak mau kita lihat kita harus kaji juga dari sisi disrupsi bisnis atau upaya usahanya Pertamina. Namun demikian kita tetap akan menggunakan dan juga menstrategikan agar selalu align dan juga selalu inline dengan bisnis utama kita. Baik, kalau prospek bisnis ke depannya terkait biofuel ini seperti apa, Pak Rifa? Cukup besar. Tadi saya juga menyampaikan bahwa kita akan mengupayakan untuk gasolin atau Pertamax Green 95 ini untuk bisa dikembangkan ke oktan yang mungkin lebih besar volume penjualannya di Indonesia. Jadi tidak hanya 95, mungkin nanti bahkan 92 akan kita coba kaji dan juga kita akan lihat secara supply daripada bahan baku nabatinya untuk bisa memberikan kontribusi dan juga volume yang lebih luas dan lebih besar di Indonesia. Baik, jadi nantinya di masa depan ada kemungkinan bahwa BBM yang berbahan dasar fosil ini akan hilang ya, tergantikan dengan bahan bakar biofuel ini, Pak Rifa? Tidak akan 100% hilang, tapi porsinya akan semakin kecil. Baik, yang fosil? Yang fosil. Oke, baik. Nah, kita kembali ke nol emisi karbon di masa mendatang. Kalau menurut Pak Rifa, apa tantangan Indonesia untuk mewujudkan cita-cita besar nol emisi karbon ini, Pak Rifa? Tantangan utamanya adalah yang pertama dari sektor industri, ini juga memang harus berkomitmen bersama untuk mewujudkan upaya kita menuju ke net zero emissions, sehingga sekarang juga kami Pertamina banyak bekerja sama dengan industri-industri yang memang menjadi pelanggan-pelanggan kami untuk bisa membuat strategi-strategi khusus dalam hal men-net off dari emisi yang memang dihasilkan dari produksi-produksi industri mereka. Baik, untuk biofuel ini mungkin bisa dijabarkan kembali, Pak Rifa, apa saja produk-produk ramah lingkungan yang bisa dinikmati masyarakat saat ini? Baik. Mungkin tadi saya sampaikan kembali bahwa memang produk-produk dari Pertamina saat ini yang sudah dapat dinikmati oleh masyarakat, yang pertama adalah di diesel itu ada B35 atau biodiesel 35. Nah, sementara untuk produk diesel lainnya yang memang
memberikan kualitas yang baik untuk pembakaran mesin dan emisi yang lebih baik itu ada Pertamina Dex dan juga Pertamina Dex Lite. Meskipun Pertamina Dex dan Pertamina Dex Lite ini belum untuk yang Dex khususnya belum menggunakan bahan bakar bio, tapi secara kandungan sulfurnya itu sangat rendah, sehingga pembakarannya lebih sempurna dan juga emisinya lebih baik. Lalu untuk di sektor gasolin kita punya Pertamax dan juga Pertamax Green 95 yang seperti kita ketahui bahwa Pertamax Green 95 ini secara pengujiannya memberikan performance mesin yang lebih baik dan juga pembakaran yang memang lebih baik sehingga juga menghasilkan emisi yang lebih baik. Lalu ada satu produk yang tadi belum sempat kami bahas karena memang tidak atau belum ada pencampuran bahan bakar nabatinya, yaitu Pertamax Turbo. Di mana untuk Pertamax Turbo ini Pertamina satu-satunya yang memang paling tinggi secara oktan, yaitu 98. Di mana besaran oktannya yaitu 98 dan kandungan sulfurnya yang 50 ppm ini comply dan sesuai dengan spesifikasi yang dikeluarkan oleh Euro 4. Sehingga tentu saja dengan mengkonsumsi bahan bakar tersebut akan memberikan gas buang atau emisi yang memang lebih baik dan juga lebih ramah lingkungan. Lalu tadi yang sempat kita bahas juga dengan Mbak Syafa terkait dengan Sustainable Aviation Fuel. Jadi Sustainable Aviation Fuel ini saat ini sedang di dalam proses finalisasi bersama-sama dengan Subholding Refinery atau kilang Pertamina Internasional dan juga salah satu maskapai penerbangan di Indonesia untuk bisa melakukan uji coba di mana bahan bakar Sustainable Aviation Fuel ini diproduksi dari bahan baku yang memang berasal dari bahan baku nabati. Baik, terakhir Pak Rifa, jadi mampukah Indonesia mencapai nol emisi karbon di tahun 2050 mendatang? Karena pertanyaannya cukup tegas, jawabannya juga cukup tegas. Ya. Mampu. Mampu, Ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Rifa Siahaan, Direktur Utama Pertamina Patraniaga telah bergabung bersama kami di iNews Prime. Sehat dan sukses selalu Pak Rifa. Terima kasih.